Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020, kita memasuki buku tematik 3C subtema 1, pembelajaran 1, 2, dan 3, halaman 2 sampai 17. Silahkan dibuka bukunya. Untuk subtema 1, aneka benda di sekitarku. Pembelajaran 1, bahasa Indonesia, tujuan pembelajarannya adalah siswa bisa menuliskan ciri-ciri benda. Apa itu benda? Benda adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Banyaknya benda yang menyusun benda disebut massa. Benda dapat diketahui massanya dengan cara ditimbang. Ciri-ciri benda dapat diketahui dengan memperhatikan. 1. Bentuk. Bentuk ini bisa bulat, persegi, segitiga, lingkaran, tabung, tak beraturan, dan lain-lain. Kedua, warna. Nah, untuk menentukan ciri-ciri benda dapat diketahui dengan warna. Misal warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu, dan lain-lain. Dan yang ketiga, ciri-cirinya adalah ukuran. Ukuran itu bisa kecil, sedang, dan besar. Nah, pada buku kalian di halaman pertama itu, di situ kita disuruh mengelompokkan benda-benda tersebut sesuai dengan bentuknya. Tulislah nama benda pada tempat yang tersedia. Di situ ada 1, 2, 3, 4. Ada 6 benda. Nah, pada kotak itu sudah disediakan. Yang pertama itu kotak tabung. Di sebelah kanan itu persegi, di bawahnya tabung itu lingkaran, dan di sampingnya lingkaran itu ada segitiga. Nah, di situ ibu udah bantu kalian untuk tabung, di mana benda yang menyerupai bentuk tabung yaitu pot tanaman yang warna ungu itu sama botol minuman yang tutupnya warna biru. Nah, itu ciri-cirinya ya. Terus untuk yang persegi, benda yang termasuk yang sesuai dengan bentuk persegi itu adalah bingkai foto itu sama kotak makanan yang berwarna oranye. Untuk lingkaran, di benda di atas contohnya adalah jam dinding karena sama berbentuk lingkaran. Dan untuk segitiga, contohnya adalah penggaris segitiga, warnanya oranye. Oke, lanjut. Di pembelajaran 1 tadi udah ibu bacakan ya pengertian benda, apa itu massa. Nah, di situ ada gambar kotak makanan sama botol minuman. Kotak makanan itu ditandai warna warna oranye dan kuning. Terus kalau botol minumannya warna pink ya. Nah, di sini diketahui sama-sama kedua benda ini ditimbang. Kalau kotak makanan itu beratnya 500 gram, sedangkan botol minuman 400 gram. Berarti massa dari kotak makanan itu lebih berat daripada botol minuman. Kotak makanan sama botol minuman itu merupakan wujud benda padat ya. Kalau botol minuman itu kan diisi air. Air itu menempati ruangan di dalam botol. Nah, air itu juga bisa ditimbang. Oleh karena itu air minum juga termasuk benda. Air minum berwujud cair. Lanjut di SBDP halaman 6. Tujuan pembelajarannya adalah memainkan pola irama dengan alat musik ritmis. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak memiliki nada. Alat musik ritmis dapat menghasilkan irama yang enak didengar jika dimainkan dengan teratur. Alat musik ritmis dapat digunakan untuk membuat pola irama sederhana. Contoh, misalnya pola 1 kuat lemah. Nanti kalau dimainkan dengan teratur akan menghasilkan irama yang enak didengar. Alat musik ritmis dapat dimainkan dengan ketukan kuat, sedang, atau lemah sesuai pola. Jika tidak memiliki alat musik ritmis, bisa diganti dengan menggunakan tepuk tangan, hentakan kaki, atau jentikan jari. Nah, pada buku kalian di halaman 6 ada contohnya ya. Contoh alat musik ritmis dan cara menggunakannya. Yang pertama itu ada marakas. Dari sebelah kiri dilihat ya. Marakas itu cara menggunakannya digoyangkan. Terus yang kedua ada tamborin. Cara penggunaannya adalah digoyangkan. Yang ketiga adalah gong. Cara penggunaannya adalah dipukul. Yang keempat adalah kendang dengan cara ditepuk. Nah, di bawah buku kalian itu juga ada pola 1, pola 2, pola 3. Bisa dibaca sendiri ya untuk membuat pola irama sederhana.
Lanjut pembelajaran 2 di halaman 8. Di sini siswa harus bisa menceritakan proses pembuatan benda yang terbuat dari kayu. Nah, bisa dilihat pada buku kalian di halaman 8, di situ ada meja dan kursi. Nah, itu terbuat dari kayu. Selain untuk membuat meja dan kursi, kayu juga digunakan untuk membuat rak dan lemari. Tahukah kamu bagaimana kayu diolah hingga menjadi meja, kursi, dan lemari? Nah, kalian amati gambar di bawah itu, proses pengolahan kayu berikut. Nah, dari kayu yang ada di hutan, baru ditebang, lalu dipotong-potong jadi kayu gelondongan, baru di penggergajian kayu, terus ke pengrajin kayu, lalu lari ke toko mebel, baru ke pembeli. Jadi ibu ceritakan ya proses pembuatan kayu sesuai gambar. Jadi proses pengolahan kayu itu dimulai dari penebangan pohon di hutan. Hutan yang dapat ditebang pohonnya adalah hutan produksi. Setelah ditebang, hutan tersebut akan ditanami kembali. Batang pohon yang sudah ditebang disebut kayu gelondongan. Kayu gelondongan itu lalu diangkat menuju tempat penggergajian kayu. Di tempat inilah kayu dibelah menjadi beberapa bagian. Misalnya, ada kayu yang dibuat papan dan ada juga yang dibuat balok kayu dengan ukuran tertentu. Pembelahan kayu dilakukan dengan menggunakan gergaji mesin sehingga prosesnya lebih cepat. Papan dan balok kayu hasil penggergajian ini biasanya dijual kepada para pengrajin kayu. Mereka kemudian memanfaatkannya sebagai bahan pembuatan furniture. Setelah menjadi barang yang siap digunakan, pengrajin kayu dapat menjualnya langsung kepada pembeli atau toko furniture. Lanjut, PKN pada halaman 11. Siswa bisa menceritakan pengalaman bermusyawarah. Apa itu musyawarah? Musyawarah adalah kegiatan berkumpul untuk memecahkan suatu masalah dan menyatukan pendapat. Dalam bermusyawarah terdapat nilai kebersamaan, keadilan, dan persatuan. Dalam bermusyawarah, keputusan diambil untuk kepentingan bersama. Nah, itu pada buku kalian di halaman 11 itu ada Tony dan teman-teman. Mereka berbeda pendapat. Tony sama teman-temannya pengen main kasti di lapangan. Sedangkan Made ingin bermain kasti di halaman belakang rumah saja. Jadi di situ gambarnya mereka sedang bermusyawarah untuk menentukan tempat bermain kasti. Lanjut pembelajaran 3 pada halaman 13. Siswa bisa menceritakan kembali tahapan pembuatan kertas. Nah, ini tadi sudah kita bahas ya pada pembelajaran sebelumnya. Kalian bisa baca sendiri di buku kalian proses-prosesnya. Halaman 13. Lanjut ya kita pada halaman 16. SBDP siswa bisa memainkan pola irama lagu. Benda-benda di sekitar kita dapat dibuat menjadi alat musik ritmis. Misalnya kita bisa membuat marakas. Itu ada gambar ya di buku kalian. Di slide ini di sebelah kiri cara membuat marakas dari barang bekas bisa menggunakan botol bekas minuman yang diisi beras. Terus kita juga dapat membuat kendang dari kaleng bekas. Jadi alat musik ritmis bisa dibuat dengan barang-barang bekas ya. Terus di buku kalian pada halaman 17 itu ada lagu Kering-kering Ada Sepeda ciptaan Pak Kasur. Kalian bisa menyanyikan lagu tersebut dengan bertepuk tangan, hanya untuk latihan saja ya. Tepuk tangannya dengan pola irama sederhana sesuai dengan ketukan yang kalian inginkan. Nah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.